kemudian juga masuk pada sifat-sifat grup pada teorema 1 dan teorema kedua. Sekarang kita membahas teorema ketiga. Teorema ketiga mengatakan bahwa misalkan G itu adalah grup untuk setiap A elemen G atau A anggota G, maka berlaku A inverse A pangkat minus 1 balas kurung pangkat minus 1 sama dengan A. Maka untuk membuktikannya, bukti misalkan G itu adalah grup, ambil sebarang A elemen G atau A anggota G, maka akan dibuktikan bahwa A dalam kurung A pangkat minus 1 balas kurung pangkat minus 1 sama dengan A. Berdasarkan definisi inverse, suatu anggota diperoleh A inverse A sama dengan E, di mana itu adalah identitas. Maka A inverse dalam kurung A inverse sama dengan E atau identitas. Dari kedua persamaan ini maka diperoleh A inverse A sama dengan A inverse dalam kurung A inverse sama dengan A inverse A kali A inverse kali A sama dengan A kali A inverse kali A inverse pangkat minus 1. Kemudian setelah cara yang panjang ini maka didapatkanlah hasilnya A sama dengan A inverse A sama dengan A pangkat minus 1 dalam balas kurung pangkat minus 1. Jadi terbukti bahwa A pangkat minus 1 dalam kurung balas kurung A minus 1 sama dengan A. Maka G grup untuk setiap A elemen G berlaku dalam kurung A pangkat minus 1 balas kurung minus 1 sama dengan A. Ini adalah sifat inverse. Kemudian kita beralih pada teorema keempat. Teorema keempat mengatakan bahwa kita misalkan G grup untuk setiap anggota A, B elemen G berlaku A, B inverse sama dengan B inverse A inverse. Maka buktinya, kita misalkan bahwa G itu adalah grup, kemudian ambil sebarang A, B, elemen G atau anggota G, dan akan dibuktikan A inverse, A, B inverse maksud saya, sama dengan B inverse dikali A inverse. Untuk membuktikan hal ini, cukup menunjukkan bahwa A, B kali B inverse kali A inverse sama dengan E, di mana E ini adalah identitas. Dan B inverse kali A inverse kali AB sama dengan E. Perhatikan bahwa AB kali B inverse kali A inverse sama dengan AB kali B inverse kali A inverse. Ini disebut dengan sifat asosiatif. Kemudian sama dengan A kali B inverse kali A inverse. Ini adalah sifat asosiatif juga. Kemudian sama dengan lagi A kali E di sini identitas dikali A inverse, di mana unsur E adalah identitas, seperti yang saya katakan tadi. Kemudian A kali A inverse sama dengan E, di mana A inverse A merupakan inverse. Dari pihak lain, B inverse kali A inverse kali AB sama dengan B inverse kali A inverse kali AB sama dengan B inverse kali A inverse kali AB, kemudian B inverse kali EB, kemudian B inverse kali B sama dengan E, di mana B inverse kali B ini merupakan identitas sama dengan E. Berdasarkan definisi inverse suatu anggota maka diperoleh hasil AB inverse sama dengan B inverse kali A inverse. Jadi terbuktilah bahwa AB inverse sama dengan B inverse kali A inverse. Kemudian kita lanjut pada teorema yang ke-5.
Teorema yang kelima. Misalkan G grup dan A, B, C sebarang anggota dari G. A, jika AB sama dengan AC, maka BC, maksud saya B sama dengan C. Yang B, jika BA sama dengan CA, maka B sama dengan C. Pembuktiannya, misalkan G grup, ambil sebarang A, B, C elemen G. Kita buktikan yang bagian A, jika AB sama dengan AC, maka B sama dengan C. Diketahui bahwa AB sama dengan AC, dan akan dibuktikan bahwa B sama dengan C. Perhatikan bahwa AB sama dengan AC, di mana AB ini adalah A inverse dikali AB. Kita kali masing-masing dengan A inverse kali AB, kemudian A inverse kali AC. Kemudian kita masukkan sifat A asosiatifnya, A inverse kali A dikali B sama dengan A inverse kali A dikali C. Kita dapatkanlah unsur identitasnya, A inverse kali A itu tadi adalah unsur identitas. Maka lambang dari identitas. Maka E kali B sama dengan E kali C. Maka dapatlah hasilnya yakni B sama dengan C, di mana E adalah unsur identitas. Kemudian kita beralih pada pembuktian jika BA sama dengan CA, maka B sama dengan C. Diketahui BA sama dengan CA, maka akan dibuktikan B sama dengan C. Perlu diperhatikan bahwa BA sama dengan CA, kita kali masing-masing dengan inverse-nya, BA dikali A inverse, kemudian sama dengan CA dikali A inverse, kemudian B kali A kali A inverse, C kali A inverse, di mana A inverse ini adalah identitas, maka didapatkanlah BE, di mana E ini adalah simbol dari identitas, dan C juga sama halnya dengan B tadi. C juga sama halnya dengan B, maka A inverse itu adalah identitas, maka C kali E, maka didapatkanlah hasilnya B sama dengan C. Maka terbukti bahwa jika BA sama dengan CA, maka B sama dengan C. Kemudian kita beralih ke contoh soal pada part yang terakhir. Wassalamualaikum